Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan olah data dengan menggunakan software Amos dan cara baca hasilnya. Nah, di sini nama metode analisis datanya namanya CBSAM. Nah, nama metode analisis datanya CBSAM menggunakan software namanya Amos. Nah, untuk kasus pada video kali ini, variabelnya ada 3. Ada value chain, itu sebagai X-nya, ini value chain. Kalau kita lihat variabel value chain ini ada 13 item ya. 13 indikator. Indikator VC1, indikator VC2 sampai indikator VC13. Ini variabel X-nya. Variabel yang kedua adalah integration. Nah, ini sebagai variabel mediasinya. Nah, untuk variabel integration itu ada 4 indikator atau 4 item. Ya, ini dia. INT1, INT2, INT3, INT4. Kemudian ada variabel namanya finansial. Nah, variabel finansial ini variabel Y-nya. Untuk variabel finansial ini ada 5 indikator atau 5 item. Fin1, Fin2 sampai Fin5. Nah, dari gambar seperti ini ya, dari gambar model ini ada 4 hipotesis yang bisa kita buat. Hipotesis yang pertama, pengaruh value chain terhadap integration ya. Jadi X berpengaruh signifikan terhadap M. Hipotesis yang kedua, value chain berpengaruh signifikan terhadap finansial. Berarti X berpengaruh signifikan terhadap Y. Hipotesis yang ketiga, integration berpengaruh signifikan terhadap finansial. Berarti M berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, kemudian ada hipotesis mediasi, yaitu integration memediasi hubungan antara value chain dan finansial. Bahasa lainnya gini, value chain secara tidak langsung berpengaruh terhadap finansial melalui integration. Itu bahasa lainnya. Berarti hipotesis yang keempat, M memediasi hubungan antara X dan Y. Atau X secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap Y melalui M. Oke ya, jadi total hipotesisnya ada 4. Dari gambar ini, ada 4 hipotesis yang bisa kita uji. Kemudian, total respondennya ada 210. Nah, di sini saya ingin menunjukkan datanya dulu seperti ini. Nah, jadi di sini jumlah responden yang diteliti ada 210 responden, ya. Datanya ini data skala Likert dari 1 sampai 5. Misalkan 1 sangat tidak setuju, 2 setuju, sampai 5 sangat setuju. Nah, tadi VC itu ada 13 item. Untuk integration ada 4 indikator atau 4 item. Untuk finansial ada 5 item atau 5 indikator. Seperti itu. Kemudian kita balik lagi. Nah, ini uji-uji yang akan kita cari di Amos ya. Ini uji-ujinya. Pertama, kita akan melakukan pengujian namanya pengujian model pengukuran. Nama lainnya pengujian measurement model ya. Itu isinya kayak uji validitas sama reliabilitas. Jadi pengujian model pengukuran atau pengujian measurement model itu isinya uji validitas dan uji reliabilitas. Yakni kita memeriksa validitas berdasarkan SLF, Standardized Loading Factor. Itu dikatakan valid kalau di atas 0,5. Kemudian kita lakukan uji validitas AV, dikatakan valid kalau di atas 0,5. Kemudian kita lakukan uji reliabilitas berdasarkan construct reliability, dikatakan reliable kalau di atas 0,7. Barulah kita melakukan pengujian kecocokan model, goodness of fit. Nah, tapi di sini kita juga nanti melakukan pengujian asumsi normalitas multivariat. Ini biasa sering nggak terpenuhi. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak terpenuhi. Karena di sini, teman-teman kalau nggak berdistribusi normal, teman-teman bisa menggunakan pendekatan Bayesian. Ini buku apa? Buku Amos karangan Profesor Imam Ghazali. Di sini kalau
kalau misalkan normalitasnya nggak terpenuhi, bisa menggunakan pendekatan Bayesian. Teman-teman bisa beli buku beliau. Ya. Tapi untuk kasus ini, ya alhamdulillah normalitas multivariatnya terpenuhi. Jadi saya nggak menggunakan pendekatan alternatif Bayesian. Nah, setelah lolos normalitasnya, barulah kita melakukan pengujian struktural ya. Yaitu kita melakukan pengujian hipotesis, pengujian mediasinya, dan R-square. Oke, sekarang kita langsung praktek. Nah, jadi tahap pertama, data yang ada di Excel ini, saya itu pindahkan ke dalam SPSS. Ini dia. Kemudian dari sini ya, dari sini kemudian datanya itu diimport. Di sini diimport ya. Nih, diimport. Nah, kemudian kita langsung run aja dulu. Ya, kita pilih analyze, kemudian kita pilih calculate estimate, ya. Nah, maka akan muncul hasilnya. Pertama, tadi ingat, kita akan melihat dulu uji validitas berdasarkan SLF. Dikatakan valid kalau di atas 0,5. Nah, kita bisa lihat nilainya di bagian text output. Lagi proses, ada di sini dia. Nah, ini dia. Di bagian estimate, di bagian standardized regression. Nah, ini namanya nilai SLF ya. Nilai SLF dari VC1 0,7971. Nilai SLF dari VC2 0,7897. Sampai nilai SLF dari FIN5 0,7430. Itu sudah saya buat tabel hasilnya di sini. Nah, ini dia. Ini SLF-nya, saya buat dalam tabel ini ya. Kemudian saya masukkan ke sini. Di bab 4-nya, di hasilnya ini dia. Nah, ini dia. Saya buat rapi seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat, seluruh nilai SLF-nya sudah di atas 0,5. Contohnya, jumlah indikator dari variable value chain sebanyak 13 indikator. Diketahui seluruh indikator pada variable value chain sudah valid. Kenapa? Karena nilai SLF-nya semua sudah di atas 0,5. Sama juga nilai SLF untuk indikator pada integration, nilai SLF pada indikator untuk variabel finansial, itu semuanya sudah valid. Karena semua nilai SLF-nya sudah di atas 0,5. Artinya untuk pengujian validitas berdasarkan SLF sudah valid. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian validitas berdasarkan AV. Nah, untuk menghitung AV itu di Amos nggak ada, kita harus hitung manual. Teman-teman harus dapatkan nilai errornya itu di kolom namanya variance. Ini error ini. Nah, error ini digunakan untuk perhitungan seperti ini. Nah, ya, ini SLF-nya dikuadratkan. Ini nilai error tadi. Barulah dihitung totalnya, total SLF-nya, total SLF kuadrat, total error, baru dihitung AV-nya. Nah, ini ada rumusnya. Dia pakai rumus, nih rumusnya. Nah, rumusnya itu teman-teman bisa lihat untuk menghitung AV, rumusnya ada di sini. Nah, ini dia. Nah, untuk menghitung nanti ada uji reliabilitas, ya, construct reliability, ini rumusnya. Jadi di Amos dia tidak ada mengasih nilai AV secara langsung. Nggak ada mengasih nilai CR secara langsung. Jadi kita harus hitung manual dengan Excel ini dia. Nah, jadi itu sudah saya hitung untuk AV-nya di bawah sini. Nah, ini dia. Nah, AV dikatakan valid kalau di atas 0,5. Kita bisa lihat nilai AV dari value chain 0,7321. Sampai nilai AV untuk finansial 0,6749. Semuanya sudah di atas 0,5, berarti sudah valid. Kemudian kita lakukan pengujian reliabilitas ya, menggunakan nilai construct reliability harus di atas 0,7. Perhitungannya sudah saya buat ya. Ini dia ya. Semua nilai construct reliability-nya sudah di atas 0,7 yang berarti sudah reliable. Nah, kemudian kita lakukan pengujian kecocokan model, goodness of fit model. Nah, itu bisa dilihat di gambarnya sebenarnya sudah ada nih. Nah, ini dia. Kita lihat bagian. Nah, ini dia nilainya. Ini sudah saya ringkas seperti ini dia. Nah, ini pengujian goodness of fit-nya. Sebenarnya nggak harus sebanyak gini sih. 5
5 kriteria aja terpenuhi sudah boleh. Tapi di sini saya buat 7 kriteria. P-value, RMCA, TLI, CFI, sampai NFI. Kalau ada 5 aja ini pun nggak apa-apa, nggak ada masalah. Seperti itu. Untuk P-value-nya 0,482. Karena di atas 0,05 berarti sudah fit. Untuk RMCA-nya nilainya 0,002. Karena dia di bawah 0,1 berarti modelnya sudah fit. Untuk TLI, CFI, EV, RFI, NFI, semua nilainya sudah di atas 0,9. Berarti modelnya, gambar modelnya terhadap data itu sudah fit. Nah, sudah lolos semuanya. Barulah kita lakukan pengujian normalitas multivariat. Itu kita bisa melihat di AMOS di bagian ini, Assessment of Normality. Teman-teman lihat yang bagian multivariat ini. Nilai CR-nya negatif 1,0735. Nah, itu ada di sini sudah saya buat. Ini dia. Nah, dikatakan normal kalau dia nilai CR-nya berada dari interval min 1,96, min 1,96 sampai 1,96. Jadi kalau nilai CR-nya berada dalam rentang tersebut, rentangnya tadi dari min 1,96 sampai 1,96. Nah, ini kan nilainya min 1,07. Kan dia berada di rentang interval min 1,96 sampai 1,96. Berarti normalitas multivariatnya terpenuhi. Tapi kalau nggak terpenuhi, teman-teman menggunakan pendekatan Bayesian. Itu aman-aman aja. Teorinya ada. Nah, barulah kita melakukan pengujian hipotesis. Teman-teman bisa melihat nilai di estimate-nya. Ini dia. Ini sudah saya ringkas di sini. Nah, ini dia ya. Contohnya, value chain berpengaruh positif terhadap integration dengan koefisien jalur 0,5603. Ini dia. Jadi, kolom estimate untuk mengetahui pengaruhnya positif atau negatif. Ya, ini karena nilainya positif 0,5603. Artinya, value chain berpengaruh positif terhadap integration. Dan nilai CR-nya 7,3542 ya, di atas 1,96. Dan probabilitasnya, nah, bintang-bintang 3 ini maksudnya nilai p-value-nya itu udah lebih kecil daripada 0,001. Artinya ya sama aja, pasti lebih kecil daripada 0,05. Sehingga kesimpulannya, value chain berpengaruh positif dan signifikan terhadap integration. Diterima hipotesis yang pertama. Sama juga hipotesis yang kedua diterima, integration berpengaruh positif dan signifikan juga terhadap finansial. Karena nilai estimate-nya positif ya, koefisien jalurnya positif 0,3819 dan CR-nya 5,6715 lebih besar daripada 1,96. Begitu juga pengaruh value chain terhadap finansial. Nah, barulah kita melihat nilai R-square-nya. Nilai R-square-nya itu ada di sini ya, R-square. Nah, ini dia. Square multiple correlation. Ini saya ambil, ada di sini. Sudah saya potong. Nah, ini dia. Jadi, pengaruh value chain terhadap integration sebesar 32,65%. Dan pengaruh value chain integration terhadap finansial sebesar 67,59%. Nah, ini penting, barulah kita melakukan pengujian mediasi. Pengujian mediasi di sini dilakukan dengan menggunakan uji Sobel. Nah, sebelum melakukan perhitungan uji Sobel, mesti dibuat seperti ini dulu. Jadi ada nilai PET koefisien X ke M-nya 0,5603. Kemudian PET M ke Y ini dia. Nah, ini nilai dari CR-nya ya, critical ratio. Ini kegunaannya untuk menghitung nilai Z Sobel-nya. Nah, perhitungan Z Sobel itu saya menggunakan kalkulator Sobel. Jadi tinggal dimasukin nilai CR-nya ya. CR yang mana? CR X terhadap M, ambil CR-nya. CR M terhadap Y, ambil CR-nya. Baru dimasukkan ke aplikasi ini. Dapatlah nilai Z Sobel-nya 44,911. Itu ada di sini. Ada di sini, ini dia.
Karena nilai Z Sobelnya 44,9111 di atas 1,96, kesimpulannya integration signifikan memediasi hubungan antara value chain dan finansial. Nah, seperti itulah cara praktek dan cara bacanya. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.